mau memperkenalkan diri dulu, Kak? Ya, oke, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva. Untuk sekarang, saya sedang mengajar di SDN Cirit 2, letaknya di Kota Bogor. Untuk statusnya, setelah pelaksanaan PPG Prajabatan, atau yang sekarang itu PPG Calon Guru, dilanjutkan mengikuti tes P3K sehingga ada penempatan di sana. Oh, ya. Eh, Sebelumnya, aku mau ngewawancara tentang kurikulum Merdeka sama revisi kurikulum Merdeka. Kalau misalkan di sekolah kakak udah nerapin revisi kurikulum Merdeka? Kalau untuk di sekolah saya itu kan masih udah ada pergantian sebenarnya masih kurikulum merdeka si penambahannya ini atau revisinya ini di sebutannya kalau sekarang itu ada deep learning Oh ya. dan memang ada kok kurikuler. Tapi yang perbedaannya antara tahun sekarang sama tahun kemarin perbedaan kurikulum merdekanya seperti itu. Oh ya. Eh, Langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya, Kak. Yang pertama, menurut pengalaman kakak mengajar, sejauh mana kurikulum Merdeka membantu siswa jadi lebih aktif dan mandiri dalam belajar? Untuk keaktifan itu sebenarnya dan kemandirian sebenarnya memang kalau dari program sekarang karena banyaknya proyek itu terus banyaknya kolaborasi dari baik guru ataupun sampai ke komunitas masyarakat, keluarga juga ikut tergabung. Jadi memang sebenarnya capaiannya memang sosialnya gitu ya untuk dari kemampuan sosialnya itu lebih tinggi dibandingkan kurikulum yang sebelumnya. Bukan. Hanya saja memang kalau dari pasti kan ada plus minusnya ya dari Ya. kurikulum yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Nah, kalau yang sebelumnya memang si anak ini, si peserta didik ini dia lebih apa ya, lebih kuat untuk dari si ilmu dasarnya gitu. Kalau sekarang memang karena konten bukan sebagai utamanya, hanya sebagai salah satu dari pembelajaran saja gitu. Jadi memang kalau untuk yang sekarang jadi lebih kurang kalau untuk dari pemahaman dasarnya gitu. Apalagi kan kena gapnya dari pasca COVID ya. Jadi Ya. memang ada cukup perbedaan antara yang kurikulum yang dulu, anak-anak kurikulum dulu sama yang sekarang. Gitu. Ya. Tapi kan kalau misalkan kurikulum sekarang itu mempelajari kayak siswanya ke kehidupan sehari-hari gitu, lebih aktif Iya, kehidupan ya sehari. sebenarnya kalau dari dulu juga sudah ya, hanya Oh, saja kayak beda istilahnya. Kalau dulu kan mungkin kayak kontekstual, terus ya. kayak ya, nah sebenarnya kalau sekarang juga sama, hanya saja kayak istilah-istilah yang dibedakan dan lebih ditonjolkan lagi buat sekarang gitu. Hmm, ya. Terus yang selanjutnya, eh, bagaimana pemahaman kakak tentang konsep utama kurikulum Merdeka? Kalau untuk konsep kurikulum merdeka memang selain dari peserta didiknya, sebenarnya kan pusat yang sekarang itu kalau dulu mungkin lebih ke satu arah ya dari kita saja yang guru sebagai mengajar untuk Ya. kayak ngasih ilmunya aja gitu kan. Kalau sekarang dia harus lebih dua arah dan malah kalau bisa guru itu sebagai pendamping dan pendukung saja gitu. Oh Jadi ya. kalau misalnya ada kurang tepat atau yang kurang jelas baru didampingi oleh guru, tapi sebenarnya untuk dari untuk mencari tahu nge-explore sesuatu hal itu semua dikembalikan ke anak kalau bisa dipelajarinya gitu. Jadi mereka harus lebih aktif malah kalau untuk yang sekarang gitu. Itu sih yang baiknya karena kan sekarang mereka jadi lebih bisa explore, lebih kreatif juga gitu. Jadi kalau misalkan sekarang itu lebih ke project gitu ya. Iya. Baik, yang selanjutnya, kalau menurut kakak mengatur alur tujuan pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu gimana? Kalau untuk alur tujuan dan ataupun cara pembelajaran agar sesuai sama peserta didik, balik lagi itu yang harus ada pelaksanaannya di awal pembelajaran ada asesmen diagnostik. Karena pada kenyataannya walaupun kita misalnya kan pasti ngerancang duluan ya sebelum Ya. belajar gitu ya. Sebelum kita dapat kenal dulu sama peserta didiknya pasti kan kita ngerancang pembelajaran dulu. Nah, maka dari itu di awal pembelajaran ketika MPLS ketika pengenalan itu harus dilakukan asesmen diagnostik dulu biar tahu si kemampuan peserta didik itu baru sampai mana atau keragamannya sampai mana nih yang tahap yang harus kita beda karena nggak bisa disamakan juga ketika Ya. pelaksanaan kelas. Kalau misalnya kita ngasih soal apa yang misalnya ukuran kesulitan soalnya gitu atau penugasannya di tingkat 5 ternyata masih banyak yang 3 2 ya kita harus ngikutin itu nggak boleh menyesuaikan standar sama rencana kita walaupun memang di nasionalnya misalnya harusnya standarnya 5 gitu. Ya. Terus yang selanjutnya menurut kakak apakah proyek profil Pancasila sudah bisa berjalan maksimal di sekolah kakak? Nah, untuk sebenarnya sebelum ada pembahasan tentang kokurikuler, terus deep learning di tahun ini, kalau untuk tahun kemarin memang sudah berjalan lancar dan memang sudah ada kayak pameran karyanya, terus hasilnya itu seperti apa dari pelaksanaan tiap minggunya kan memang sudah ada jam pembelajarannya JP tersendiri untuk si P5 itu gitu. Karena kalau sekarang
dia dari revisi kurikulum merdeka itu bukan sebutannya. Jadi kalau P5 itu hanya sebagai salah satu bagian dari kokurikuler saja gitu. Karena sekarang sudah ada lagi pembahasan tentang profil lulusan, terus lagi kalau misalnya untuk kelas fase C kelas 5 sama 6 dia udah ada coding juga gitu. Jadi ada pembahasan kokurikulernya jadi cukup banyak gitu. Iya, lumayan juga ya. Iya. Terus yang selanjutnya, menurut kakak, bagaimana keterkaitan antara kurikulum merdeka dengan penguatan karakter siswa di sekolah dasar? Oke. Kalau penguatan karakter memang sepertinya ada peningkatan ya, maksudnya kayak perbaikan harus lebih detail lagi dari sekarang, baik dari sikap, misalnya dari sikap baik ke penciptanya ataupun dari ke lingkungan masyarakat, keluarga, dia jadi harus lebih mendetail pembiasaannya. Kayak misalnya kemarin kan ada pembahasan tentang 7 kebiasaan gitu ya, anak hebat. Nah itu tuh sebagai penerapan selain dari harus sehat bugar juga, tapi kayak harus sosialnya juga bagus gitu, kayak dari sikapnya juga harus baik gitu, dari pembiasaan dari tiap harinya kayak gitu. Jadi dari pembiasaan kalau misalkan mau nerapin karakter yang bagus buat siswa SD. Yang selanjutnya kak, setelah adanya revisi kurikulum merdeka, apakah kakak merasa perubahan tersebut memudahkan atau justru menambah beban kerja guru? Sebenarnya kalau misalnya semua penerapan, kalau dari khusus guru ya yang nggak ada sangkut pautnya sama peserta didik, kan kita dituntutnya bukan hanya mengajar ya, tapi Ya. pasti semua pekerjaan juga pasti ada perlu administrasinya. Hanya saja untuk sekarang gitu ya masih ada beberapa administrasi yang harus dicetak. Mungkin itu yang jadi Ya gitu. apa ya, jadi tantangan buat kita karena kan lumayan ya kalau misalnya tiap mending kalau misalnya tiap tahun ya pergantiannya, kalau tiap semester aja kadang suka harus ada pergantian jadi administrasi ya, kita kan harus jadi cetak ulang lagi ya dari perbaikannya, karena lumayan kalau misalnya ada perubahan kurikulum, kadang dari utamanya lah kalau misalnya kita harus modul ajar atau yang disebutnya RPP lah atau apa ya sebagai landasan sebagai ngajar kita itu, jadi susunannya berbeda juga kan, pasti kita harus memperbarui itu ya tiap waktu, jadi itu mungkin yang jadi harus ada pembaruan di administrasinya. Kalau untuk pelaksanaan sih nggak terlalu masalah ya, karena itu sambil berjalan. Oh, iya. Berarti masalahnya di RPP sama modul gitu. Ya kayak administrasinya kalau untuk guru sendiri gitu, karena harus ada pembaruan, harus ada cetak lagi gitu. Yang selanjutnya kak, dalam versi revisi, guru diberikan kebebasan menyusun modul ajar kan yang tadi kata kakak. Terus Ya, bagaimana cara kakak memastikan modul ajar yang dibuat tetap sesuai dengan capaian pembelajaran? untuk yang pertanyaan pertamanya bisa diulang. Oh, dalam versi revisi, guru kan diberikan kebebasan dalam menyusun modul ajar. Ya, Lalu bagaimana cara kakak memastikan modul ajar yang dibuat itu tetap sesuai dengan capaian pembelajaran? oke. Kalau untuk biar sesuai sama CP, walaupun membebaskan itu tetap ada standarnya. Jadi misalnya dari CP-nya kita kan ada tiap elemennya ya. Maksudnya Ya. kayak misalnya kalau matematika ada bilangan, terus ada lagi kebutuhannya apa gitu ya, beberapa elemen yang harus dicapai. Walaupun nggak mencapai situ, tapi kita di alur tujuan pembelajarannya gimana bisa mencapai mendekati itu gitu. Tadi balik lagi dari asesmen diagnostiknya gitu. Dia si siswa ini bisa mampunya sampai mana, itu batas standarnya aja kalau CP gitu. Kita mengkreasikannya di mana, dari si modelnya, pendekatannya, metodenya, medianya gitu. Jadi berkreasinya di situ, tapi tetap si tujuannya malah dirubah. Hmm, ya, ya. Terus setelah penerapan revisi kurikulum merdeka, perubahan apa yang paling kakak rasakan pada proses belajar siswa di kelas? Apakah motivasi dan keterlibatan mereka meningkat? Oke. Ada peningkatan dari minat ya, minat belajar, terutama karena ada pembahasan baru tentang kurikuler, dan karena saya megangnya kelas atas itu kelas 5 gitu, jadi ada memang terapan pengenalan coding, Ya. dan ada kalau misalnya untuk di kelas lainnya semuanya sama ada pembiasaan-pembiasaan tertentu, misalnya kayak gemar belajar dengan literasi kayak gitu. Nah, si anak peserta didik itu dia jadi menanyakan kayak misalnya kalau misalnya minggu ini iya gitu, minggu depan kayak ditanya lagi, ya nggak pembiasaan ini ya Bu Pak gitu kan, oh iya ini kan jadwalnya lagi bagian kelas ini atau apa gitu, jadi mereka udah kayak aktif bertanya gitu, terus kayak ibu ini nggak coding lagi ya, nggak pengenalan apa, jadi mereka juga aktif bertanya kayak kapan nih ditunggu gitu si pembiasaan dan kayak materi-materi atau konten-konten yang baru gitu dari yang penerapan yang revisi sekarang. Kalau itu coding itu maksudnya kayak gimana ya, Kak? Kayak gimana? Sebenarnya coding itu bukan hanya kalau kita kan mikirnya dari awal itu kayak tentang pembuatan program ya Iya. kayak gitu, untuk anak sekolah dasar kayak terlalu berat nih gitu, ternyata lebih ke penalaran sih jatuhnya, kayak penalaran tentang bagaimana penyelesaian permasalahan sehari-hari, kayak misalnya ada persoalan tentang bencana atau misalnya ada permasalahan yang kegiatan di sehari-hari, misalnya melakukan apa-apa, gimana cara si anak mengatasi itu, nah Oh, kayak gitu. iya, iya. Jadi lebih kayak ya penalaran itu mungkin kalau misalnya mau konten pendekatan codingnya ke pembelajaran, kayak misalnya kalau buat yang tingkat rendahnya kayak pengenalan, gimana ngenalin angka sama warna gitu penerapannya, terus kayak kata dengan warna atau apa. Nah,
Jadi memang mungkin kalau kita kayak tes TPA mungkin ya penalarannya, jadi ada gambar, ada warna, gambar, angka kayak gitu kalau misalnya penerapan kontennya. Tapi kalau misalnya secara kalimat mungkin lebih ke solusi gimana cara mengatasi permasalahan sehari-hari. Jadi untuk sebenarnya lebih ke penalarannya gitu yang buat coding yang dimaksud dari pembelajaran sekarang. Yang selanjutnya Kak, Ya, bagaimana Kakak menanamkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan belajar di kelas? oke. Penanaman karakter sudah pasti sih kalau misalnya selain program sekolah dari pembiasaan gitu, misalnya kayak tiap hari Jumat ada kultum, terus misalnya ada gerakan kalau sikap gemar belajar itu dia harus ada hari di mana dia bisa literasi. Makanya kan kalau di sekolah dia ada pojok baca ya. Oh Itu ya, buat ada hari di mana si anak-anak dikasih waktu untuk baca gitu, baca buku yang kan disediakan juga perpustakaan gitu. Misalnya kayak minjam dulu di perpustakaan terus dia pojok bacanya di kelas gitu, masing-masing kelas kayak gitu. Terus kalau misalnya dari kalau pendekatan udah agama, terus dari belajar, kalau sosialnya, dia pendekatannya kayak misalnya terapan dari belajar lagi. Misalnya dia ada proyek yang butuh wawancara di masyarakat atau sekitar lingkungan sekolahnya, atau ada proyek-proyek yang dimana tugas penugasannya yang memang berkaitan sama masyarakat. Itu dari yang beberapa sikap untuk pengembangan dari peserta didiknya. karakter. Kalau misalkan pojok baca itu tiap hari atau gimana Kak? Kalau untuk di sekolah sih itu tiap minggu. Oh tiap minggu. Iya tiap minggu. Jadi kan misalnya ada pembiasaannya hari apa dia mintanya ada literasi apa gemar belajar yaitu pakai literasi gitu baca. Terus ada lagi misalnya kayak pendekatannya yang tadi kayak profil lulusan itu balik lagi gitu. Kayak sama 7 kebiasaan anak hebat terus ada yang olahraga juga biar anak sehat bugar kayak gitu. Jadi ada hari tertentu memang dia buat kebiasaan tertentu gitu. Oh ya. Yang selanjutnya, bagaimana menjaga keseimbangan antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter siswa? Oke. Untuk sebenarnya sih saling berkaitan ya. Maksudnya kita nggak memisahkan juga di tiap pelajaran. Misalnya kalau saya sendiri sih lebih sering penerapan untuk sikap ataupun akademiknya. Dia misalnya kayak lagi belajar tentang IPAS. Nah, misalnya tentang belajar makhluk hidup. Balik lagi gitu, cara mereka mensyukuri atau enggak cara menjaga alam kayak gimana. Jadi balik lagi gitu, dengan mereka bersikap, bertindak gitu. Gimana mereka mau merasakan maksudnya kalau tentang menjaga tapi mereka juga nggak bisa ngejaga balik lagi gitu kok karena mungkin itu yang lebih bisa dikaitkan lebih menerapkan kaitannya gitu antara akademik sama sikap karena kalau kita bedakan misalnya dengan kayak tadi ya maksudnya secara umum kebiasaan udah belajar belajar konten terus nanti aja di luar gitu kayak ngingetin oh ini harus sopan nih harus jaga kebersihan harus apa gitu itu kayaknya kurang walaupun Ya, harus tetap diingatkan tapi mungkin harus ada pendukung dari tiap hari dari konten tapi kaitannya juga sama sikap gitu. karena mungkin ada keterbiasaan juga nantinya. Iya. Yang selanjutnya, bagaimana cara kakak menyesuaikan karakteristik pembelajaran dengan siswa yang beragam di kelas? Oke, karakteristik balik lagi sih sebenarnya kayak eh, guru juga butuh waktu ya buat pengenalan dari si anak-anak tiap anaknya. Jadi nanti juga maksudnya dari seiringnya waktu, makanya ada catatan kelas atau catatan bimbingan konseling ya karena kan Ya, nggak ada guru BK sendiri ya kalau di SD. Jadi memang diaturnya kalau nggak sama kesiswaan, kesiswaan itu kan semua kelas juga yang pasti balik lagi ke wali kelasnya gitu. Nah, si wali kelas itu teh jadi nyatetin kayak si karakter anaknya, baik misalnya yang harus jadi tantangan kita ya, baik dari misalnya sikapnya yang aktif, yang bisa mengurangi kondusivitas kelas kayak gitu kita harus punya catatan terus kayak gimana nih dicobain cara ngatasinnya misalnya kayak harus diminta dia lebih kinestetik lebih banyak gerak gitu atau apa nah itu yang jadi mungkin yang perlu dicatat terus misalnya kayak ada yang slow learner gitu kita nggak bisa maksain harus tuntas hari itu kayak yang penting tantangannya mereka harus didukung sama keluarganya di rumah buat nuntasin itu gitu walaupun memang nggak selesai di kelas kayak gitu jadi nggak bisa dipaksakan semuanya sesuai standar ya yang betul. sama gitu. Terus yang selanjutnya, menurut kakak, bagaimana peran guru dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis sama kreatif? Ya, itu tadi ya sama lagi kayak awal karena sekarang arahnya lebih pusatnya ke peserta didik jadi mereka memang harus lebih banyak eksplor jadi kita nggak kalau dulu kan mungkin lebih disuapin ya ini nih Ya, caranya ini aja ini aja ini aja gitu kalau sekarang kayak boleh yang mana aja yang penting arah tujuannya ke situ gitu so oh, kalian mau kayak gimana aja misalnya kayak mewarnai ibu ini kayak gimana yang ngewarnai atau ibu ini harus gambarnya gimana oh nggak apa-apa gimana aja yang penting kamu ada harus mintanya ibu arahannya gambarnya sebanyak ini kamu mau kayak gimana mau pakai pewarna apa mau kreasi ini gimana yang penting si kertas ini misalnya harus full penuh kayak gitu yang bisa dilihat orang menarik kayak gitu hmm, jadi lebih dibebaskan kita ngarahin buat arahannya tapi nggak mengarahkan ke jawabannya gitu. ya. Jadi suruh kreatif sendiri gitu. Iya berpikir dulu kayak gimana apa ya gitu kayak memang bertanya pasti memang butuh waktu gitu si Ya, anak kayak buat berpikir dapat ngerjain nggak bisa langsung kayak aku disuapin kan kayak ya udah langsung mereka ngerjain tahu apa-apa gitu udah tahu susunannya gimana cara-caranya kalau sekarang mereka harus nyusun dulu caranya gimana ya apa yang harus dipikirin apa yang harus dulu dibuat kayak gitu ya. Yang terakhir Kak Sipa. ya
Yang terakhir, menurut kakak, apa tantangan terbesar guru SD dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Oke. Kalau sebenarnya kan kalau saya sendiri memang pernah PPL-nya sebenarnya waktu lagi kuliah di SMP, terus lanjut PPG juga di SMA. Oh, Karena basicnya memang harusnya ngajar SMA karena biologi kan. Tapi ya, karena memang linear buat ke SD dan penempatannya ada di SD, jadi ngambil SD. Nah, yang cukup jadi tantangan dan cukup sangat berbeda ya SMP sama SMA karena sekolah dasar itu masih sangkut pautnya sama orang tuanya. Jadi semua pembelajaran itu kayak ada kaitannya karena jadi wali kelas juga ya, otomatis jadi wali kelas gitu ya, selain guru mapel olahraga atau agama gitu ya, semuanya kan dipegangnya sama wali kelas gitu. Jadi kita sangkut pautnya nggak bisa sama anak aja gitu, tapi sangkut pautnya sama orang tua gitu. Jadi memang nggak bisa dipisahkan gitu. ya, Kalau misalnya mungkin kalau SMP SMA ya udah ngajar butuh anaknya aja, mungkin orang tua kayak ya udah wali kelasnya aja yang tahu gitu, yang tahu ya. perkembangannya gimana. Jadi memang kita harus tahu ngenalinnya anak karena memang itu jadi bahan pertanyaan sama orang tua gitu.